Apakah kita menginginkan bernasib sama dengan negara-negara muslim yang telah hancur porak-poranda akibat selisih faham dan selisih pendapat? Sedangkan di dalam konteks Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam dengan tegas dan jelas memerintahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mengukuhkan ma'ruf, yaitu memelihara budaya positif masyarakat, kemudian melarang budaya yang menyimpang ataupun kita sebut munkar yang tak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tema kali ini saya akan membahas tentang adanya dari 4 rukun Ka'bah, ya, 4 rukun atau 4 sudut Ka'bah, yaitu yang masing-masing itu merujuk kepada sebuah negeri, di mana negeri-negeri tersebut sesuai dengan nama-nama dari sudut ataupun rukun Ka'bah tersebut. Seperti rukun Yamani, sudut yang merujuk kepada negeri Yaman. Yang kedua, rukun Iraqi yang mengarah ke negara Irak, yang notabene semuanya itu adalah negara-negara Muslim terbesar di dunia, ya. Kemudian yang ketiga ini rukun Syami, ya, rukun Syami ini mengarah atau merujuk kepada negara Syam yang meliputi yaitu negara ataupun kota-kota Palestina, Syria, Yordania dan Lebanon, ya, negara-negara tersebut. Kalau kita lihat yang sekarang terjadi ini, kondisi dari ketiga negeri tersebut, ya, kini semakin hancur, ya, babak belur oleh konflik yang semakin tidak jelas penyelesaiannya, ya, tidak jelas kapan akan berakhirnya. Karena tidak jelas pula persoalan yang mereka perebutkan. Padahal dari ketiganya ini pernah berada pada puncak peradaban dan puncak kejayaan Islam di zamannya. Penduduknya mayoritas Muslim dan yang berkonflik saat ini adalah sesama umat Islam. Bahkan
zaman digempur oleh negara Arab sendiri, ya, negara di mana Ka'bah itu berada. Lalu sudut yang keempat, nah sudut yang keempat ini, ya, ini adalah sudut yang terpenting dari Ka'bah. Karena apa? Karena sudut ini, ya, sudut Hajar Aswad ini salah satu sudut yang di situ, ya, di situ terletak Hajar Aswad, di mana sudut ini dimulai dan diakhirinya ibadah tawaf, ya. Kemudian kalau kita sadari, kalau kita runut dan kita luruskan arah dari sudut Hajar Aswad ini, kita tarik garis lurusnya, maka sudut ini mengarah ke negara Asia Tenggara, khususnya di negara kita tercinta ini, ya, negara Indonesia tercinta. Indonesia adalah negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Negeri ini saat ini juga sedang mengalami benih-benih konflik, ya, benih-benih kehancuran seperti dari ketiga negara tersebut, di mana kita semua telah mengetahui dan merasakan, di mana sering terjadi adanya perbedaan pendapat mengenai suatu tafsir ataupun suatu hukum-hukum yang mereka perdebatkan. Dalam hal ini bukannya kemudian dimusyawarahkan, tetapi malah dibuat sebuah keributan yang selalu mereka itu mengedepankan unsur egositas pribadi. Banyak perbedaan pendapat dari para pemuka agama Islam kita, para kiai maupun ustadz dan guru-guru kita, yang selalu memegang pendiriannya karena mengedepankan kepentingan pribadinya, bahwa hanya pendapatnya atau tafsirnya saja yang benar. Hal inilah yang selalu memicu permasalahan antar umat Islam. Dari para ustadz atau kiai, banyak yang berseteru mengenai kaidah hukum-hukum Islam. Hal ini sebenarnya masih dapat dimusyawarahkan dan dicari jalan tengahnya, ya. Saya sungguh-sungguh menyayangkan akan hal tersebut. Sungguh, ya, jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak demikian, maka kita sebagai umat, sebagai makhluknya, tidak akan berdaya apapun. Maka benar adanya jika banyak yang mengatakan dan banyak yang memperkirakan bahwa pertanda kiamat kubro itu sudah semakin dekat dan nyata. Namun ingatlah, wahai saudaraku, ya, sobatku, sobat Kolbun Channel, sobat seiman dan seagama, seluruh kaum muslim, apakah saudara-saudara ini memang menginginkan kehancuran tersebut, seperti yang telah menimpa ketiga sudut dari Syam, Irak maupun Yamani, ya. Kita sudah diperlihatkan, kita sudah
diberitahu dan kita sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini saya mengetahui bahwa saya belum begitu mengenal, ya, tentang ilmu agama Islam, ya. Pengetahuan saya mengenai ilmu agama Islam memang belum cukup untuk menyentuh ketauhidan. Namun saya mempunyai keyakinan, ya, bahwa Allah akan lebih menyukai perdamaian. Allah akan menyukai ketenangan, kesabaran daripada kehancuran ataupun pertengkaran. Saya menilai hal ini sebenarnya hanya karena nafsu yang menguasai akal dan pikiran kita saja, ya. Nafsu untuk menguasai ataupun nafsu agar diakui, nafsu amarah maupun nafsu dunia yang ujung-ujungnya adalah pemilikan harta benda. Nah, dari hal inilah yang selalu memicu kita untuk selalu berselisih paham. Di satu sisi kita ingin dianggap bahwa tafsir dan pendapat kita yang paling benar, sementara pendapat orang lain itu adalah bid'ah. Kadang kita menganggap diri kita paling pintar, paling mumpuni, paling tepat untuk diikuti. Nah, dari hal inilah coba kita teliti dan kita cerna kepada diri kita sendiri, ya. Karena di dunia ini sungguh saya yakin benar tidak ada manusia yang paling pintar, yang paling benar, apalagi mengaku paling suci. Dari hal-hal tersebut saya merasa miris sekali melihat perkembangan umat muslim di Indonesia untuk saat ini, ya, yang begitu mudahnya terprovokasi dan terpancing oleh hal-hal sepele. Banyak sekali bermunculan kemudian aliran-aliran ataupun sejenis aliran, ya, yang berkembang, ya. Dan aliran-aliran tersebut selalu mengklaim bahwa hanya pendapat mereka lah yang paling benar. Negeri ini Indonesia, ya, seperti fenomena jemaah yang sedang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Fenomenanya hampir mirip seperti itu. Banyak yang menyikut dan yang tersikut, yang menginjak maupun yang terinjak, yang mendorong dan didorong. Tidak peduli bagaimanapun caranya agar dapat mencium Hajar Aswad dengan berlindung, ya, dengan berlindung kepada fi'lu atau perbuatannya. Nah, itu sebuah gambaran yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya memang selalu mencium sudut Hajar Aswad ini.
Untung masih ada sekelompok kecil manusia yang merelakan dirinya dianiaya tanpa perlu membalas menganiaya. Mereka yang memasrahkan diri bahkan membantu orang yang bisa dibantunya dan mengikuti peluang sekecil apapun untuk bisa mencium Hajar Aswad tersebut tanpa harus menyakiti siapapun. Memang perbedaan pemikiran, penafsiran dari ajaran atau amalan Al-Quran itu sudah terjadi sejak sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika menyampaikan ajaran Islam di Mekah dan Madinah, dari sanalah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, salah satunya di Haramain. Nah, di Haramain inilah ajaran Islam mulai berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat. Budaya itu ada yang dikukuhkan, ada yang ditolak, dan ada juga yang diluruskan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Di dalam konteks Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam, dengan tegas dan jelas memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengukuhkan ma'ruf, yaitu budaya positif dari masyarakat. Kemudian melarang budaya yang menyimpang atau mungkar yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ketika Islam yang Nabi Muhammad ajarkan bersentuhan dengan masyarakat lain yang berbeda budaya dengan masyarakat Mekah dan Madinah, prinsip di atas terjadi dan diberlakukan. Namun, karena ajaran Islam yang begitu kuat serta keyakinan pemeluknya yang begitu teguh, seringkali mengantar serta melemahkan bahkan tergusurnya dari budaya setempat. Jika di Indonesia ini kita mengenal adanya Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam, namun tidak menghilangkan adat dan budaya lokal. Bahkan Sunan Kalijaga yang mengangkat wayang sebagai sarana untuk dakwah Islamiyah, sampai-sampai pada gilirannya menjadikan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran menggusur bahasa setempat yang tadinya digunakan di banyak masyarakat Timur Tengah, atau sedikitnya menggantikan bahasa setempat dengan bahasa Al-Quran, seperti halnya yang terjadi di Indonesia ini, mulai menggusur bahasa-bahasa daerah. Memang dalam al-akulturasi ini lazim adanya, lazim terjadi. Proses budaya yang kuat mempengaruhi budaya yang lemah. Kendati demikian, betapa banyak budaya positif di Haramain yang tetap diperintahkan untuk dilanjutkan, terutama jika
tak ada petunjuk, tidak ada petunjuk dari agama yang melarang secara pasti terkait budaya tersebut. Dari sinilah kemudian lahir kaidah al-adat muhakamah. Maksudnya itu dari al-adat muhakamah ini kebiasaan dari suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama yang bersifat pasti atau qat'i dapat dijadikan pertimbangan hukum. Ya. Pada gilirannya hal ini menjadi faktor yang menghasilkan keragaman pendapat dalam ajaran Islam. Keragaman yang dapat diterima dan sah adanya. Di sisi lain, para pemikir, siapa, kapan, dan apapun objek pemikirannya, tidak dapat itu melepaskan diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial budaya dari masyarakat setempat, ya, serta kecenderungan pribadi dari masing-masing. Ya. Dari sinilah kemudian lahir pendapat-pendapat keislaman yang begitu beragam, khususnya dalam rincian ajarannya. Ya, dalam rincian ajarannya ini. Perbedaan yang menyangkut rincian ajaran tersebut bahkan terjadi antara dua orang nabi kita yang hidup di waktu dan masa yang sama serta di lokasi yang sama pula. Dan dalam kasusnya, kedua nabi tersebut juga menghadapi kasus yang sama. Ini terjadi pada kisah di masa antara Nabi Daud dan putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Daud dan putranya yaitu Nabi Sulaiman. Ini tertulis di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 77 dan 78, ya, 77 dan 78. Wa nassornahu minal qaumil ladina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauma syau'in fa'aqraqnahum ajmain, yang artinya, dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Disusul ayat berikutnya, yaitu wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil hadsi id nafashat fihi qannamul qaumi wa kunna lihukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan, ya, mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan
diberikan oleh mereka. Dari kisah tadi, dapat dijelaskan dengan ayat selanjutnya, yaitu di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, yaitu berupa ladang atau pohon anggur. Ya, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, maka kambing-kambing itu memakannya dan merusaknya di waktu malam hari tanpa ada pengembalanya. Karena kambing-kambing itu lepas dengan sendirinya dari kandangnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dhamir jamak dalam ayat ini menunjukkan bahwa makna untuk dua orang, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Daud berkata, pemilik ladang itu berhak untuk memiliki kambing-kambing yang telah merusak ladangnya. Ini pendapat dari Nabi Daud. Lain pula pendapat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, bahwasanya pemilik kebun tersebut hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan air susu maupun anak-anak kambing itu dan bulu-bulunya saja, sampai nanti tanamannya di ladang itu kembali seperti semula, yang diperbaiki oleh pemilik kambing-kambing tersebut. Nah, setelah itu mereka diharuskan untuk mengembalikan kambing-kambing tersebut kepada pemiliknya. Itulah pendapat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Nah, dari kisah dua nabi tadi, satu masalah yang sama, namun memiliki perbedaan mengenai penanganan hukumnya. Bahkan pemikir yang sama bisa menghasilkan dua pendapat yang berbeda atau perlainan akibat perbedaan waktu dan lokasi di mana dia berpikir. Seperti Imam Syafi'i yang melontarkan sebuah pandangan tentang keislaman yang berbeda, yaitu ketika beliau bermukim atau bertindak atau berdiam diri di Irak, maka dia akan mengikuti adat atau kebiasaan yang terjadi di penduduk Irak. Dan berbeda pula saat beliau tinggal di Mesir. Mereka ataupun beliau akan berbuat atau menghormati adat atau kebiasaan yang ada di Mesir itu. Dari fakta ini tidak keliru bila ada yang berpendapat bahwa kita bisa menemukan bermacam atau beraneka pendapat yang berbeda dalam rincian ajaran Islam
yang antara lain dipicu perbedaan kondisi masyarakatnya. Faktor terpenting lainnya yang melahirkan keragaman dan aneka pendapat dalam ajaran Islam adalah teks Al-Quran dan penilaian terhadap keabsahan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski teks ayat-ayat Al-Quran disepakati dan diyakini oleh semua umat muslim bahwa hal tersebut bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan firman-Nya yang disusun langsung oleh Allah yang Maha Mengetahui. Namun pada umumnya makna kosakata yang digunakan kitab suci Al-Quran ini mengandung makna atau aneka makna, bahkan ada juga yang bertolak belakang. Seperti dapat saya sampaikan di sini pada kata khuru dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Wal mutolaqatu yatarabasna bi anfusihina syalasyata quru'in wala yahilu lahunna an ya'tumna ma qalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yaumi akhiri wa bu'ullatuhunna ahaqqu biradihinna fi dalika in aradu islahan wallahunna mislul ladhi alaihina bil ma'rufi walli rijali alaihinna darajatun wallahu azizun hakim, yang artinya ya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali khuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka atau para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini sebenarnya memerintahkan ya agar para wanita yang dicerai suaminya sedang dalam keadaannya belum atau tidak jelas apakah dia itu sedang hamil atau tidak. Nah, hal ini untuk menanti selama 3 kali khuru sebelum menikah dengan pria yang lain. Nah, dari segi bahasa saja ya, kata khuru ini
dapat berarti suci dari haid, ya. Ada pula yang memaknainya mengalami haid. Dari satu kata huru ini saja sudah banyak, ya, banyak pendapat yang mengartikannya, maknanya dengan makna yang berlainan, ya. Perbedaan pendapat ini sebenarnya telah lahir sejak masa sahabat-sahabat Nabi, dan itu berlanjut hingga kini. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini mengartikannya yaitu dengan arti suci, sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengartikannya dengan haid. Bisa juga perbedaan pendapat atau penafsiran, yaitu lahir karena ada dua ulama memahami kata atau susunan redaksi yang dia tafsirkan dalam arti yang hakiki. Sementara pemahaman lain, ya, mengenai hal ini dalam makna majazi atau metafora, Syekh Syaruk memiliki pendapat lain mengenai bid'ah, seperti yang dikutip, ya, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Menurutnya ada tiga norma untuk menentukan bid'ah atau tidaknya sebuah perkara baru dalam urusan agama itu. Yang pertama, jika perkara baru itu didukung oleh sebagian besar syariat dan sumbernya, maka perkara tersebut bukanlah merupakan bid'ah. Namun jika didukung sama sekali dari segala sudut, maka perkara tersebut bisa dikategorikan batil dan sesat. Yang kedua, sesat atau tidaknya suatu perkara baru bisa diukur dengan kaidah-kaidah yang digunakan para imam dan generasi salaf yang telah mempraktikkan ajaran sunnah. Apabila perkara baru tersebut bertentangan dengan perbuatan para ulama, maka bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Namun jika pendapat dari para ulama masih terjadi perbedaan pendapat mengenai makna yang dianggap ajaran usul atau inti dan makna yang furu atau cabang, maka harus dikembalikan lagi pada ajaran usul dan dalil yang mendukungnya. Yang ketiga, setiap perbuatan ditakar dengan timbangan hukum. Adapun rincian hukum dalam syara ada 6, ya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, dan mubah. Setiap hal yang termasuk dalam salah satu hukum itu
berarti bias, ya, diidentifikasi dengan status hukum tersebut. Akan tetapi jika tidak demikian, ya, maka hal itu bisa dianggap bid'ah. Syekh Syaruk dalam hal ini membagi kategori bid'ah itu dalam 3 macam, ya, 3 macam bid'ah, ya. Yang pertama itu bid'ah syariah yang jelas dan terang, yakni bid'ah yang dipastikan tidak memiliki dasar syar'i seperti wajib, sunnah, makruh, atau yang lainnya. Menjalankan bid'ah ini berarti mematikan tradisi dan menghancurkan kebenaran. Jenis bid'ah ini merupakan bid'ah paling jelek, ya, paling jelek. Meski bid'ah ini memiliki 1000 sandaran dari hukum-hukum asal ataupun furu', tetapi tetap tidak ada pengaruhnya. Untuk yang kedua yaitu bid'ah idafiyah atau secara rasional, ya, ini bid'ah yang disandarkan pada suatu praktik tertentu. Seandainya pun praktik itu telah terbebas dari unsur bid'ah, maka tidak boleh memperdebatkan apakah praktik tersebut digolongkan sebagai sunnah atau bukan bid'ah. Nah, untuk yang ketiga ini bid'ah khilafi, ya, bid'ah yang diperselisihkan, merupakan bid'ah yang memiliki 2 sandaran utama yang sama-sama kuat argumentasinya. Artinya apa? Bahwa dari satu sandaran utama tersebut, bagi yang cenderung mengatakan itu termasuk sunnah, maka itu bukanlah bid'ah. Tetapi bagi yang melihat dengan sandaran utama itu termasuk bid'ah, maka berarti tidak termasuk sunnah. Seperti halnya zikir berjamaah atau soal administrasi, ya. Menurut Ibnu Abdul Salam, hukum bid'ah seperti yang dituliskan Hadratus Syah, ya, dituliskan dalam Hadratus Syah dalam kitab, ya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faktor lain yang dapat menimbulkan perbedaan adalah ada atau tidaknya penyisipan kata atau kalimat di dalam susunan ayat ataupun hadis, ya. Misalnya ketika Al-Quran memerintahkan agar melanjutkan puasa sampai malam, ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Pertanyaannya ini, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan malam, ya, apa yang dimaksud dengan malam di dalam Al-Quran ini. Apakah kita atau kata tersebut diartikan sesuai makna dasarnya, yaitu gelap,
ataukah dalam arti terbenamnya matahari, ya. Kendati masih ada mega merah sehingga belum gelap. Nah, sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saja kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar dan kita bisa memahami dari inti perbedaan-perbedaan tersebut. Karena sungguh perbedaan-perbedaan itu jika kita termakan olehnya, termakan oleh nafsu yang merongrong di dalam jiwa kita, akan selalu menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan kegusaran, ya. Ujung-ujungnya yaitu perselisihan, ya. Nah, semoga saja kita selalu dijauhkan dari sifat tamak tersebut, agar negara kita tercinta ini tidak mendapatkan bala dan hukuman dari Allah. Amin ya Allah. Seperti yang menimpa negara-negara muslim yang merujuk pada rukun Ka'bah. Sungguh tidak terbayangkan di pikiran saya, ya. Andai saja, semoga saja tidak terjadi, ya. Andai negeri ini berkonflik seperti yang terjadi pada negara Irak, Syria, dan Yaman, apa yang akan terjadi? Ya, karena itu maka kita harus selalu mawas diri, harus koreksi diri, sabar, peliharalah kesabaran, ya. Jika hal itu pun merupakan kehendak Allah, maka genaplah kehancuran negeri yang menurut sudut arah dari 4 rukun Ka'bah tersebut. Dan kalau memang hal tersebut genap, maka bersiaplah, ya, maka bersiaplah untuk tangisan yang tidak berkesudahan. Apakah hal tersebut yang akan kita harapkan? Semoga saja semakin banyak dari kita yang menyadari dan memelihara kesabaran agar tidak terjadi konflik antar umat beragama, antar umat muslim. Marilah bersama kita membangun silaturahmi dengan kedamaian dan ketentraman, ya. Terutama marilah kita bangun jiwa kita dari keluarga kita sendiri aja dulu, ya. Kita bangun silaturahmi, kita bangun kesabaran, ketentraman, ya. Terutama marilah kita bangun jiwa kita dari keluarga kita sendiri aja dulu, ya. Kita bangun silaturahmi, kita bangun kesabaran dan kedamaian. Jangan biarkan nafsu untuk menguasai hadir dan melekat di hati dan otak kita.
Peliharalah keislaman dan keimanan serta kesabaran di dalam hati dan kehidupan kita ini. Semoga saja syiar yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Marilah saling memahami setiap perbedaan, saling menghormati setiap pendapat orang lain, agar kehidupan kita berjalan dengan damai dan tentram. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.